Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Oke, kayaknya gue udah lama nih ya nggak buat video gitu kan. Ya biasalah, gue juga ada kesibukan yang lain gitu kan. Karena semuanya itu gue kerjain sendiri. Sebenarnya sih pernah ya waktu itu gue dapet editor sama kameramen. Cuman gue itu kurang cocok aja ya. Jadi kayaknya sih lebih enak kerja sendiri aja untuk saat ini. Kan kita juga nggak tahu ke depannya kayak gimana ya kan. Oke, kita langsung aja di video kali ini. Itu sesuai judulnya. Nah, di sini gue itu mau ngasih sebuah rekomendasi, ya itu berupa part PC. Tapi budgetnya itu cuma 10 jutaan. Tapi sudah pakai RTX. Nah, di tahun 2023 ini ya, itu kalian tuh harus bersyukur, tau nggak? Karena apa? Di tahun 2023 ini, semua part PC itu menurut gua ya, itu harganya nggak semahal di tahun 2022 ataupun di tahun 2021 yang harganya selangit. Gue mau cerita sedikit, itu di tahun 2022 ya, apalagi pas awal-awal tahun, itu part PC mahal banget gitu. Kayak contohnya GPU. Harga RTX 3050 aja itu harganya di 7 jutaan. Tapi kalau kita bandingin lagi ya sama RTX 3050 di tahun sekarang, itu harganya udah 5 juta loh tahun 2023 ini. Jadi emang menurut gua ini tuh tahun yang penuh berkah banget ya. Jadi bagi para perakit PC loh. Nah, kali ini gua mau ngerekomendasiin sebuah part PC itu khusus buat gaming ya. Nah, karena kita lebih fokus ke sana gitu kan. Ya walaupun kalau untuk editing itu juga ya menurut gua sih pasti bakalan bisa juga ya. Cuman kalau mau fokus buat editing, pastinya prosesornya itu kalau menurut gua harus yang tinggi lah. Nah, ataupun kita bisa bilang setara juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau gua prosesor gua tinggiin di antara part-part yang lain ya kan. Kalau kita ngomongin soal editing video seperti itu. Nah, kalau gue kayak gitu, tapi kalau kebalikannya, ya kalian mau fokus buat gaming aja, part yang paling tinggi, ya gitu kalau menurut gue, kita bisa bilang yang paling mahal itu di part GPU atau graphic cardnya. Kalau kalian pengen rakit PC, ya itu buat gaming, jadi part GPU-nya kalian harus paling mahal di antara part yang lain. Ya mau balance juga nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya, ataupun mau seimbang gitu kan. Tapi kalau gue bakalan tinggiin di GPU sih dibandingkan prosesornya gitu ya kalau buat bermain game. Nah, jadi di video ini gue itu nggak ngerakit PC beneran. Jadi di sini gue tuh mau rekomendasiin part apa aja sih yang harus kalian beli di tahun 2023 ini. Dan belinya itu di mana sih kalau online? Kayaknya kita bakalan review salah satu toko online ya di Tokopedia yang kalian wajib banget cek racikan PC gue kali ini. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, kita intro dulu. Di sini gue mau fokus buat rakit PC untuk gaming yang tadi gue juga udah bilang ya. Jadi biasanya gue tuh beli part di marketplace ya. Gue tuh pernah sih beli part offline ya waktu awal-awal banget gitu kan. Cuman kayaknya lebih efektif online aja gitu kan ya namanya juga masih awam waktu itu, jadi ya udah gue pergi ke toko offline. Nah, gue waktu itu toko offline-nya di toko expert ya. Jadi sampai sekarang pun kalau gue beli online toko expert juga ataupun di Nano Komputer itu oke sih. Jadi kalau barang-barang kalian nggak ada di toko expert, kalian bisa cari cek aja di Nano Komputer karena emang harganya itu bisa dibilang masuk akal sih ya. Maksudnya apalagi ketersediaan stok, tipe-tipe barangnya, apalagi kalau ngomongin soal garansi itu enak sih. Gue udah pengalaman di toko expert kalau ada garansi yang rusak ya, waktu itu motherboard ASRock itu rusak, gue langsung klaim dan prosesnya cepet ya, tinggal nunggu waktu klaim aja sih. Gitu, itu di repair sih, nggak diganti baru ya, sama distributornya ya, who knows. Oke, sekarang kita mulai aja dari casing dulu nih. Jadi pas gue lihat-lihat ya di tokonya ini ya, sebenarnya kalau budget casing bebas sih ya. Jadi ada yang 400, ada yang 700, bahkan ada yang jutaan, itu juga ada. Nah, tapi tergantung dari kalian ya. Maunya yang ukuran ATX atau micro ATX ataupun bahkan pengen build yang mini ITX ya, yang kecil-kecil mini-mini gitu kan.
itu pasti berbeda gitu kan, apalagi soal selera nih gitu kan. Jadi menurut gue sih selera itu nggak bisa benar-benar disamain. Tapi kalau kalian mau nyontek racikan gue kali ini, kalian bisa cek aja video ini sampai habis ya. Nah, kalau untuk ATX itu kan kalian mau bawanya bisa ukuran ATX, sama ATX ataupun mini ATX itu bisa masuk semua kalau casingnya ATX. Nah, tapi kalau kalian mau beli casing mini ATX ya, kalian nggak bakal muat gitu kalau pakai motherboard ATX ataupun MATX. Jadi masuk ke casing mini ATX itu nggak bakal bisa. Jadi kalian harus perhatiin baik-baik gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat-lihat ya, di sini menurut gue casing yang cocok sih, yang menurut gue worth it gitu ya, yang mau tambahkan fungsi ya, tapi desainnya juga bagus. Kalian bisa pilih casing Infinity Vesta V2. Oke, kalau di sini tertera di harga 402.000. Ya ini gue buat video di bulan Maret ya, itu harganya 402.000. Itu ukurannya ATX. Jadi untuk motherboard ATX ataupun mini ATX, micro ATX itu bisa masuk. Apalagi casing ini sudah include 4 fan RGB nih. Jadi kalian nggak perlu lagi beli fan terpisah gitu kan. Apalagi kalau kita beli fan terpisah, harga juga menurut gue sih cukup mahal ya kan. Ini udah include 4 fan RGB. Nah, kalau yang mau lebih murah lagi sih sebenarnya ada ya. Itu harganya di kisaran 300 ribuan. Ya, cuman itu belum termasuk yang namanya fan. Jadi kalian harus beli fan-nya terpisah gitu kan. Ya sebenarnya ada juga ya fan yang include fan ya, free fan 1 gitu kan, biasanya cuma 1 biji, nggak sampai 3 ataupun bahkan 4 ya. Jadi kalau menurut gue sih worth it ya kalau kita pakai casing yang harganya 402.000 tadi, udah include 4 fan, jadi 3 di depan, belakang di depan sudah RGB. Oke, kita nggak usah bikin casing yang mahal-mahal karena emang kita pengen press semua part kecuali di GPU. Oke, part selanjutnya itu PSU atau power supply. Nah, buat PSU ini kalian jangan pernah beli PSU abal-abal atau yang murah gitu kan ya, atau bahkan power supply yang gratisan dari casing ya, yang harga casing itu biasanya 300.000 atau 2,5 itu free PSU biasanya. Karena gue sangat nggak saranin banget, itu rentan rusak ya. Kalaupun nanti rusak itu biasanya konslet listrik ataupun suka mati lampu, jeplak gitu ya. Nah, nanti malahan part kalian itu bakalan kena, jadi bisa itu merembet ke part yang lain kayak motherboard itu bisa juga, terus hard disk ataupun GPU itu juga bisa. Jadi jangan main-main soal pemilihan power supply. Nah, jadi ya di video kali ini gue itu memilih PSU, kayaknya sih lebih enak ya PSU-nya. Setelah gue cari-cari tadi di sini itu gue pilih Deepcool PF550 itu 550 watt 80 plus yang harganya itu sekarang 622.000. Jadi itu udah flat cable ya. Jadi kabel itu tipis ya, gepeng gitu kan. Jadi kalau buat kabel manajemen itu juga cukup enak buat diatur ketimbang kabelnya itu tebel tuh, yang tebel yang kayak gitulah yang harganya biasanya tuh di bawah 500.000 kan. Kabel udah nggak flat cable ya, mesti yang tebel-tebel gitu kan. Oke, PSU ini 550 watt itu sudah bisa ngangkat yang namanya GPU RTX 3050, itu pun bisa gitu kan. Jadi ya menurut gue oke lah. Motherboard itu gue pilih ini dari ASRock ya, H510M HVS. Ya, itu sudah support generasi 10 ya, dan juga Gen 11 untuk prosesornya Intel ya, dan soketnya itu LGA 1200. Nah, tipenya itu micro ATX ya, dengan harga 1.065.000. Gue pilih ini karena menurut gue ini yang paling oke di antara yang lain ya. Ya walaupun gue pernah pengalaman pakai brand ini ya, motherboard cuman kurang serak sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Sebenarnya barang itu bukan jelek, brandnya itu nggak jelek, tapi mungkin part gimana ya, mungkin pada saat itu motherboard gue aja lagi apesnya aja. Nah, oke, kita lanjut. RAM-nya gue pilih Corsair Vengance DDR4 8GB 1 keping dengan harga 440.000 kalau di sini ya. Tapi gue tuh mau build 16GB, jadi beli 2 keping dengan harga 880.000. Kan sekarang itu minimal kalau buat rakit PC ya, apalagi gunanya buat gaming ya ataupun editing ya, minimal itu 16GB lah. Itu minimal. Nah, selanjutnya prosesornya itu gue pakai Intel Core i5 ya, 11400F generasi 11, soketnya LGA 1200.
Itu dengan harga 1.990.000. Karena di price budget gue pilih SSD ya, pakai PNY atau PNY ya. CS 900 250 GB dengan harga itu 255.000. Sebenarnya ya pas sih. Jadi kalau buat gaming udah i5 generasi 11, RAM-nya juga sudah pakai 16 GB, apalagi sekarang sudah pakai SSD ya, walaupun cuma 250 GB gitu kan. Oke, part yang paling kita tunggu-tunggu itulah GPU. Ya, GPU-nya itu gue pakai brand dari Pellit RTX 3050 8GB. Itu dengan harga 4.452.000 kalau kita lihat di sini gitu ya. Ya menurut gue sih cukup oke banget lah, di harga paling murah banget itu. Kalian bisa cek aja di toko-toko yang lain, mungkin harganya ataupun ketersediaan stoknya nggak ada juga gitu kan. Nah, sebenarnya RTX 3050 ini itu harga saat ini tuh udah murah banget ketimbang di tahun 2022 yang lalu gitu ya. Nah, spek seperti ini aja kan sudah bisa main lancar game Call of Duty Warzone ataupun Call of Duty 2.0 di Steam, Dota 2, Valorant, Forza Horizon, dan lain-lainnya itu dengan settingan high pun sebenarnya itu bisa. Ya, walaupun buat editing video itu juga sebenarnya lancar banget pastinya. Ya, kalau mau oke lagi, kalian bisa upgrade lah ya, prosesornya itu di-up lagi. Pakai i7 itu udah cukup lah, pasti budgetnya nambah di atas 10 juta gitu kan ya. Nah, itu tadi ada racikan-racikan gua ya. Kalau kita totalin keseluruhannya, partnya itu ada di harga 9.696.000 rupiah. Harga di atas itu belum termasuk rakit, install Windows, ataupun ongkos kirim. Sebenarnya gue pernah rakit kan, gue bilang tadi offline, gue pernah nyamper ke toko itu, toko expert gitu ya. Itu waktu itu rakit pada tahun itu di 2017 kalau nggak salah, 50.000 gitu ya. Terus install Windows itu 150.000 ya, walaupun nggak original kan, nggak apa-apa, orang cuma buat gaming doang gitu toh, nggak terlalu penting-penting banget. Sebenarnya penting, kalian harus beli Windows original lah ya guys, jangan ditiru ke gue ya yang KW-KW gitu. Sebenarnya jangan ya. Ya sebenarnya kalian kalau mau mangkas budget lagi ya, nggak mau dirakitin atau nggak mau diinstalin, nggak apa-apa. Sebenarnya tutorial di YouTube itu udah banyak banget ya, kayak rakit PC, cara merakit PC dari nol walaupun kalian masih awam nggak ngerti apa-apa. Cara install Windows banyak banget. Gue juga udah pernah upload ya, install Windows 10, Windows 10. Kalian bisa cek aja di video-video di channel gue ini. Ya, itu udah include Microsoft Excel, Word, PowerPoint. Kalian tinggal enak aja. Tinggal kalau install dari gue, itu kalian tinggal install namanya driver GPU aja sih. Kalau yang lain itu kalian nggak perlu install apapun lagi. Tinggal langsung gas aja, karena emang sudah include semuanya. Lagian juga itu masih ada spare duit ya, 304 ribuan ya, itu bisa kalian buat ongkir. Untuk link part yang gue sebutin di atas tadi ya kan bisa cek aja di deskripsi gue di bawah. Oke, mungkin video kali ini itu cuma sampai di sini aja. Gue cuma merekomendasiin dengan budget 10 juta itu partnya beli di mana dan nggak rakit PC beneran gitu ya. Tapi gue bakalan rakit PC sih, mungkin di budget 15 jutaan mungkin nih atau lebih gitu. Gue juga nggak tahu, belum ada bahannya juga gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalian tinggal tungguin aja updatean dari channel ini lagi. Ya, kedepannya nanti gue itu bakalan rajin-rajin update seperti biasanya. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you the next video.